Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat seluruh rekan-rekan SBUMI. Semoga hari ini teman-teman semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih diberikan kesehatan. Ya, agenda pada pagi hari ini yaitu agenda rutin dalam rangka rapat bulanan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Mas Busro, saya persilakan. Baik Pak Mamin, terima kasih. Hari ini yang akan mengisi dari Pak Anang terkait dengan P3K ya. Pak Anang udah siap kan Pak Anang? Oh iya, satu lagi. Saya harapkan teman-teman menyimak nanti di akhir pemaparan akan ada kuis dengan token yang menarik. Ya. Jadi nanti disimak, kalau bisa dicatat karena tokennya sangat menarik, dibatasi hanya 3 orang saja, seperti itu. Baik. Makasih. Terima kasih Pak Amin. Oke. Pak Anang? Monitor kah? Halo. Iya udah. Suaranya kecil banget, nggak kedengeran Mas. Oke, waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Busro. Kita mulai aja. Untuk HSE monthly meeting-nya pada bulan November ini, saya akan menunjukkan sebuah presentasi dari membicarakan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu tertera pada prosedur HSE nomor 045. Referensi tentang prosedur ini terikat kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 dan Pasal 9 dan Permenaker Trans Nomor 03/1982 Pasal 2. Latar belakang dari P3K ialah sumber bahaya di tempat kerja dapat mengakibatkan cedera terhadap pekerja, adanya kecelakaan dan kematian akibat kecelakaan kerja. Nomor 4, perlunya P3K di tempat kerja. Dasar pengertian dari P3K ialah pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan. Maksud dan tujuan P3K ini ialah P3K dimaksudkan untuk memberikan perawatan darurat kepada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Dan P3K diberikan untuk 1. Menyelamatkan nyawa korban, yang kedua meringankan penderitaan korban, nomor 3 mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah, nomor 4 mempertahankan daya tahan korban, nomor 5 mencarikan pertolongan lebih lanjut. Itu adalah definisi dari P3K diberikan. Kondisi fisiologis manusia terdiri dari kesadaran, sistem otot, refleks, elastisitas kulit, pernafasan, dan denyut nadi. Ini adalah kondisi fisiologis manusia. Utamanya adalah 6 dari sistem ini. Dan pada P3K ada pedoman tindakan prinsip, yaitu patut. Pedoman ini ialah yang perlu diutamakan dalam P3K. P-nya ialah penolong mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. A-nya amankan korban dari gangguan tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. T, tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. U, usahakan menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit, dan pihak berwajib.
Dan untuk T-nya, tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat. Ini adalah prinsip patut dalam P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi apabila teman-teman mengalami suatu kecelakaan, diutamakan diuruti dari P dulu, A, T, U, T. Jadi ini adalah anjuran yang sudah dilaksanakan oleh berbagai macam HSE di luar sana untuk memitigasi adanya resiko lebih lanjut. Makanya diterapkanlah pedoman tindakan prinsip patut. Pemberian pertolongan menilai situasi yang pertama ialah mengenali bahaya diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, memperhatikan sumber bahaya. Yang ketiga, memperhatikan jenis pertolongan yang diberikan sesuai dengan yang dideritanya. Yang keempat, memperhatikan adanya bahaya susulan dalam suatu situasi tersebut. Lalu, mengamankan tempat kejadian. Pemberian pertolongan mengamankan tempat kejadian terdiri dari memperhatikan. Yang kedua, utamakan keselamatan diri sendiri terlebih dahulu. Singkirkan sumber bahaya yang ada. Yang keempat, hilangkan faktor bahaya. Yang kelima, singkirkan korban dengan cara aman dan memperhatikan keselamatan diri. Di dalam P3K ini dapat kita pelajari bahwa yang pertama ialah menyelamatkan diri sendiri dulu, baru menyelamatkan orang lain. Apabila diri kita udah stable, baru kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Dilihat dari kondisi-kondisi atau situasi yang terjadi pada kecelakaan tersebut. Pemberian pertolongan. Yang pertama ialah menilai kondisi korban dan tentukan status korban. Ialah periksa kesadaran, pernafasan, sirkulasi darah, dan gangguan lokal. Dan berikan status pertolongan sesuai status korban, yaitu baringkan korban dengan kepala lebih rendah dari tubuh. Bila ada tanda henti nafas dan jantung, berikan resusitasi jantung paru. Yang ketiga, selimuti korban. Lalu bila ada luka ringan, obati seperlunya. Dan bila ada luka berat, carikan pertolongan ke rumah sakit atau dokter terdekat. Prinsip dasar tindakan cepat pertolongan pertama. Ciri-ciri gangguan. Dinilai dari mengenal ciri-ciri gangguan kepada korban sesuai dengan kondisi situasi yang korban derita. Apabila ada luka berat dan luka ringan, kembali ke slide yang sebelumnya. Bila ada luka ringan, obati seperlunya. Bila ada luka berat, carikan pertolongan ke rumah sakit atau dokter. Kita belum tahu seperti apa kejadiannya atau apa yang diderita oleh korban. Apabila ada luka berat, tetapi kita ingin mengantisipasi untuk apabila kita ada luka berat dan kita tahu bahwa cara mengantisipasinya lebih baik untuk diarahkan ke rumah sakit atau dokter terdekat. Seperti misalnya ada seseorang yang ketusuk paku atau ketusuk sesuatu yang notabene besar barangnya, bendanya, ketusuk pipa di badan pada saat melakukan pekerjaan. Nah, itu alangkah lebih baiknya untuk dianjurkan ke rumah sakit atau dokter terdekat. Karena kalau dalam yang saya tahu, tidak boleh langsung asal dicabut sembarangan, itu harus dihentikan peredaran darahnya terlebih dahulu dan menangani situasi yang mendesak dianjurkan untuk ke rumah sakit atau dokter terlebih dahulu. Ciri-ciri gangguan yang kedua ialah gangguan utama, yang ketiga ialah gangguan lokal. Pada gangguan umum itu biasanya terjadi seperti gangguan pernafasan berupa sumbatan jalan nafas, menghisap gas atau asap beracun, kelemahan atau kekejangan otot pernafasan. Lalu ada gangguan kesadaran yang berupa gegar atau memar otak, sengatan matahari langsung, kekurangan zat asam atau oksigen. Dan ada gangguan peredaran darah berupa perdarahan hebat, luka bakar yang luas, rasa nyeri yang hebat, kekurangan cairan tubuh secara cepat, keadaan alergi, atau tidak tahan obat. Ini merupakan gangguan umum. Lalu ada gangguan lokal.
gangguan lokal berupa perdarahan atau luka yang disebabkan karena adanya pembuluh darah terputus atau robek, patah tulang yang disebabkan karena adanya benturan atau pukulan, dan luka bakar yang disebabkan karena panas kering, kontak dengan aliran listrik, gesekan dari roda yang berputar, asam dan basa yang kuat, panas yang. Lalu ada prinsip dasar tindakan pertolongan. Pada kesiapan fasilitas pertolongan terdiri dari personil, buku petunjuk, pedoman P3K, kotak P3K, ruang P3K, alat angkut dan transportasi, alat perlindungan, dan peralatan darurat. Lalu seperti yang kita tahu, ini adalah isi kotak P3K yang disesuaikan dengan P3K yang BKI punya pada tiap masing-masing kotak P3K yang bisa ditemui di berbagai tempat di kantor BKI yang terdiri dari beberapa item tersebut. Ini ada kasa steril, perban, plester, kapas, kain segitiga, gunting, peniti, sarung tangan, masker, pinset, lampu senter, gelas untuk cuci mata apabila ada iritasi atau sebagainya, kantong plastik bersih, ada aquades, paviodin, iodin, alkohol, ada buku panduan, buku catatan, dan daftar isi kotak agar lebih mudah untuk mencarinya. Sekian dari saya untuk penjelasan mengenai dengan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, sesuai dengan prosedur HSE nomor 45. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Dibalik lagi ke Mas Busrol. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anang. Oh ya, jangan lupa isi absen dulu ya, ntar lupa isi absen. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan kah dari teman-teman? Mas Busrol suaranya agak kecil ya. Oke. Masih kecil nggak Mas Omin? Masih kecil nggak Pak? Halo? Ya, teman-teman, terima kasih. Dimohonkan untuk isi absen dulu ya, biar ada eviden daftar hadir. Yang pertama, udah saya kirim di chat untuk absennya. Untuk Pak Anang, terima kasih. Dari materi tadi yang P3K, apakah ada pertanyaan dari Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu? Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, mau kuis dulu Pak Anang. Mau langsung diisi kuisnya aja, Om Busrol? Itu kuisnya by ini apa langsung ya? Saya belum tahu sih. Lewat jot form ya, bukan lewat ini ya? Iya, lewat jot form, Om Busrol. Bukan lewat itu ya? Oh, gitu. Apa isi dulu ya? Ntar kira-kira waktunya berapa menit, Pak Anang? Kira-kira waktunya menyesuaikan aja. Oh gitu. Iya. Menyesuaikan aja ya? Menyesuaikan aja. Ya, maksimal sampai jam berapa biar tahu? Maksimal sampai Setengah 12 kan? boleh Atau maksimal 11? sampai jam 12. Maksimal sampai jam 12 ya? Maksimal sampai jam 12 aja. Ini minimal ada ini enggak? Ada minimalnya enggak? Minimal skornya 60. Terdiri dari 10 pertanyaan. Oh gitu. Iya, 60 aja. 60. 60. Kalau kurang dari 60, berarti ulang lagi. Diulang lagi. Sama-sama, izin bertanya Mas ya. Halo, oke. Iya, gimana? Pertama, apa aja sih kendala-kendala nih yang biasa dihadapi?
untuk perjanjian kerja bersama dalam hal penerapan K3. Itu yang pertama. Yang kedua itu menurut Mas Ana, bagaimana sih penerapan K3 yang ideal dan sesuai untuk meningkatkan keselamatan kerja di lapangan? Dan menurut Mas Ana ini, apakah saat ini itu tidak di perusahaan sudah ideal atau belum? Ya, sekian. Terima kasih Mas Ana. Terima kasih Mas Busro. Panang, nangkep nggak pertanyaannya? Panang? Halo, halo. Ya, menangkap Halo, kok putus-putus ya? suaranya nggak jelas sih ya. Mbak Puji Ditulis aja Mbak Puji. Boleh, tulis ya. Boleh, boleh. Ditulis aja. Ya, oke. Kalau gitu makan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang tanya lagi kah? Pak Indra mau tanya, Pak Indra? Pak Indra? Pak Indra? Ya, Ada pertanyaan kah? enggak ada saya. Oke. Saya menyimak aja. Oh iya, ada pertanyaan dong. Mau nanya nih. Ya, Mas Hilmi ya? Ya, itu tadi itu dari apa sih namanya standar-standar pertolongan itu dibikinnya itu berdasarkan standar minimum apa sih? Apakah ada standar minimum untuk di setiap perusahaan atau emang itu standar minimum yang dibikin di setiap masing-masing perusahaan dengan standar yang berbeda? Kalau misalnya kita mengacu kepada referensinya kan undang-undang tadi Mas Hilmi ya. Ya Dan benar. tadi. Jadi ini biasa yang standar-standar yang perusahaan pakai untuk P3K-nya. Dan ini udah di-approve dari, kalau misalnya aku lihat ada referensi dari dokter yang ternama juga untuk pengertian, untuk P3K ini sendiri. Oke, bila misalkan nih suatu kejadian ada orang menginjak kabel listrik gitu kan, dia tersengat kabel listrik atau tersetrum. Nah, tadi kan di sana nggak disebutin untuk pertolongan untuk orang tersetrum. Soalnya kalau orang tersetrum itu tidak boleh dipegang secara langsung ya kan? Apalagi dengan tangan kondisi basah atau bagaimana. Nah, itu pertolongannya gimana ya? Kalau boleh tahu, kalau di perusahaan itu. Mas Hilmi, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi case-nya tentang yang tersetrum ya? Iya, benar. Apabila ada personil yang tersetrum, mitigasinya penyelamatannya itu P3K-nya seperti apa ya? Iya, prosedur penyelamatannya seperti apa? Untuk prosedur penyelamatannya, tadi kita kembali lagi pada yang sudah dijelaskan. Kita perhatikan situasi dan kondisinya dulu. Lalu yang paling pertama kita selamatkan diri sendiri. Dan apabila dilihat dari kondisinya itu kan misalnya tersetrum oleh tiang listrik misalnya. Atau saklar. Itu kan listrik yang kalau misalnya kita sentuh ntar nyamber ya, ibaratnya gitu ya. Jadi alangkah lebih dianjurkan untuk memakai benda yang non konduktif seperti itu Mas Hilmi, untuk membantu menyelamatkan orang pada saat terkena listrik. Seperti itu Mas Hilmi, kurang lebih yang saya tahu. Apabila ada tambahan mungkin bisa melengkapi jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Oh, seperti itu. Oke deh. Ya, saya rasa cukup memberikan jawaban yang sesuai. Untuk pertanyaannya yang Mbak Puji sudah ada di itu, Mas Anang. Oh iya Mas Busro, saya baca dulu ya. Oke. Apa saya bacakan?
Apa saja kendala-kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama dalam hal penerapan K3. Kemudian bagaimana penerapan K3 yang ideal dan sesuai untuk meningkatkan keselamatan para tim di lapangan. Itu Pak Anang. Mas Anang. Anang, monitor. Anang. Sorry, Mas Busro baru di ini mute. Tadi ngomong ternyata belum di ini. Mic-nya belum nyalain. Oke. Makasih Om Gus. Kita buat pertanyaannya Mbak Puji. Ini kita kembali lagi dalam aspek K3 ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Itu apa aja kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan dalam penerapan K3. Bagaimana penerapan K3 meningkatkan keselamatan para tim di lapangan. Seperti yang banyak kita ketahui, banyak kendala-kendala yang kita temui baik di kantor maupun di lapangan. Kita ambil berbagai macam contohnya seperti di kantor. Di kantor kita pernah ambil case tentang limbah B3. Jadi kita ini dalam limbah B3 itu prosedurnya kan sampah B3 dibuang kepada tempat sampah yang khusus B3. Dan pada saat itu kita kan mengadakan pembuangan limbah B3 itu annual. Jadi berkala itu limbah B3 itu dibuang sesuai dengan jadwal yang telah diterapkan dalam HSE. Jadi waktu kita mau buang limbah B3, ternyata di tong sampah limbah B3 ini ada yang buang nasi kotak sembarangan. Jadi akibatnya kan itu bukan sesuai dengan prosedur yang kita terapkan pada limbah B3. Jadi itu juga salah satu penyelewengan terhadap HSE ya. Jadi makanya kita dari tim HSE juga mengadakan monthly meeting ini setiap bulannya untuk mengingatkan prosedur-prosedur HSE yang biasa kita terapkan di kantor. Baik di kantor maupun di lapangan. Jadi apabila di lapangan ada waktu yang free, jadi bisa ikut ke HSE monthly meeting yang ada di office. Karena kan jadwal yang di lapangan kan kita nggak tentu juga. Jadi lebih baik dianjurkan sih mengikuti monthly meeting ini buat sosialisasi agar mengingatkan aspek K3 berguna dan sebagaimana mestinya dalam hal kantor dan lapangan. Terima kasih, mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Apabila ada tambahan, mungkin bisa langsung disampaikan. Terima kasih Mbak Puji atas pertanyaannya. Terima kasih Mas Anang. Ada tambahan ke Pak Puji? Enggak Mas, cukup Mas, enggak Mas. Cukup. Nanti kalau ditambahin nggak cukup waktunya sampai jam 12. Oke. Ya, mungkin cukup pertanyaannya ya. Ada pertanyaan lagi kan yang lain? Kalau sudah cukup. Yang lain ada pertanyaan lagi kan? Kalau nggak udah, Mas Busro. ya Mas Galuh kayaknya. Ya. Mas Anang, gimana kabar? Ya, Halo, aku mau tanya aja. Ya, alhamdulillah sehat Mas. Mau tanya aja Mas terkait keselamatan ya. Ini mungkin kalau untuk keselamatan kerja, misalkan kita di area ini bukan untuk yang terkait pekerjaan, tapi lingkungan ya, misalkan adanya gangguan mungkin gangguan preman atau gangguan orang sekitar yang seperti itu. Nah,
terjadi pada teman-teman kita yang di lapangan. Sebaiknya seperti apa ya Mas? Untuk yang pertama, langkah-langkah kita di area lapangan menginformasikan terkait seperti ini Mas. Ini terkait dengan gangguan-gangguan sosial yang ada di lapangan nih berarti Mas Galuh ya? Korek, kan itu juga akan mengakibatkan keselamatan para pekerja kita ya yang ada di lapangan. Benar. Ya. Kalau dari saya orang dari divisi HSE, seperti yang kita tahu dan kita pelajari bahwa dalam pembuatan HSE Plan terdapat CSR untuk wilayah yang akan dilakukan proyek pekerjaan. Jadi CSR ini merupakan poin penting dalam mensosialisasikan ke warga setempat. Jadi akan ada pekerjaan, DKI akan menjalankan pekerjaan selama beberapa lama. Nah, biasanya kita di CSR ini yang diskusi untuk ibaratnya kayak apa ya, di sana petinggi-petinggi daerah sana. Jadi biasanya kan yang memulai itu kan orang-orang warga daerah juga, misalnya yang mencari pekerjaan atau memanfaatkan untuk mencari pekerjaan atau dia malah diberhentikan pekerjaannya. Jadi dalam CSR ini lebih baik di satu jalanin dulu. Jadi kita cari jalan tengahnya di CSR ini. Jadi CSR ini kita harap di kedepannya tidak ada gangguan lagi dari warga setempat ataupun hambatan dari setempat. Jadi kalau misalnya dari aspek HSE sih kita dimulai dari segi CSR itu, Mas Galuh. Ya, halo. Ya. Ya, sedikit menambahkan. Jadi gangguan sosial itu ya tidak hanya betul kata informasi Mas Anang. Gangguan sosial itu tidak hanya kita diberhentikan kerja, tapi kadang pun kita diminta sejumlah uang untuk memperlancar pekerjaan kita. Nah, kalau misalkan kondisi ini terjadi, teman-teman di lapangan jangan memberikan uang sepeser pun kepada mereka, gitu. Sampaikan saja kita ini bekerja sesuai dengan koridor-koridor dan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi, kalaupun mereka minta sejumlah uang, kita tidak bisa memberikan dana tersebut. Paling kita hanya bisa memberikan dana-dana berupa bantuan, seperti bantuan CSR untuk pembangunan musola, masjid, ataupun sekolah, seperti itu. Dan itu pun diajukan dengan sebuah proposal. Itu. Dan belum tentu proposal itu disetujui, dan bisa saja disetujui seperti itu. Gitu Mas Galuh. Ya, baik Pak Amin. Memang sih beberapa kejadian memang dulu seperti itu, cuman kita juga nambahkan aja teman-teman yang di lapangan juga saling berkomunikasi dengan tim klien kita juga. Intinya dari segi, karena kita bekerja di area objek vital nasional ya, tentunya juga mereka punya tim antara humas atau security yang untuk menengahi biasanya seperti itu ya. Selalu waspada dan tetap berkomunikasi aja yang baik, dan tetap nanti akan misalkan sih ujung-ujungnya seperti itu juga Pak Amin, akan ada kita harus memberikan sesuatu, kita harus memberikan pekerjaan seperti itu ya, otomatis kita juga harus selalu menginformasikan aja kejadian-kejadiannya aja yang ada di lapangan gitu aja. Ya, terima kasih Mas Galuh. Jadi intinya seperti itu, tidak ada sepeser pun uang yang kita serahkan ke mereka. Karena sekali kita memberikan sejumlah nominal, itu kedepannya akan diminta terus, seperti itu. Gitu Mas Galuh. Dan kalaupun ada kejadian seperti ini, yang mohon disampaikan ke manajemen, ke BKI, ke kami yang ada di Jakarta, begitu. Dan biasanya beberapa company terkait hal ini ada yang lepas tangan, itu dikembalikan lagi ke vendor, itu urusan BKI selesaikan, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, segera dikomunikasikan ke pusat, gitu, dalam hal ini ke manajemen SBWN. Nanti biar kami yang selesaikan Mas Galuh, seperti itu. Ya Pak, terima kasih.
Halo. Cukup Pak Anang. Mungkin yang lain? Itu dimasukkan ke JSA juga nggak ya? Kalau kayak gitu. Kalau ke JSA, Pak, Masuk ya? JSA kita untuk JSA tuh biasanya masuk, Pak. Kayak misalnya pekerjaan itu eh, kayak di Sukowati misalnya, Pak ya, yang sedang saya kerjakan. Kalau untuk gangguan oknum sih, Pak, kita nggak masukkan. Tapi untuk gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh oknum itu kita masukkan seperti jaring nelayan yang dipasang pada saat pekerjaan itu. Baik. Iya, di sana nggak ada ya? Orang meetingnya nggak? Oh, dipakai ya? Win, dimut dulu Pak Win. Ya sudah. Ya, gimana Pak Anang? Ya, cukup Om Bus, makasih. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Yang lain? Udah Mas Beka mau Oh iya, mau Firman. sharing aja. Pagi ini saya menggunakan printer klaster 4. Ternyata itu ada sedikit trouble dan ternyata pas dicek sama Mas Ambon, ternyata dia kepanasan. Ternyata dia selama 24 jam nggak ada yang matiin. Mungkin nanti teman-teman supaya printernya nggak cepet rusak, suka nge-lag dan lain satu hal. Yang terakhir mungkin matiin kali ya printernya jadi nggak nyala 24 jam nonstop. Itu aja sih paling, karena printer di rumah kita kan cuma di ujung depannya Pak Joko Utomo tuh. Itu printernya kalau ngeprint banyak-banyak di atas 20 lembar pasti error. Ada aja lembar-lembar yang nggak ke copy. Itu bisa jadi karena salah satunya adalah printernya itu kita nggak maintain dengan baik menggunainnya. Salah satunya tidak dimatikan saat tidak beroperasi. Misalnya di luar jam office hour, maybe dia bisa dimatiin setelah itu di switch off. Gitu kali Mas Bek. Oh, baik Bu Irma, sarannya bagus ya. Ntar kalau bisa mungkin kalau Jumat sore ya, itu kan lebih bagus lagi tuh. Jumat sore kan bisa Sabtu, Ahadnya bisa ini ya, udah bisa adem Seninnya, jadi mungkin ini lebih hemat lagi. Kalau bisa tuh kalau Jumat sore yang gunain baik PC maupun printer dimatikan saja. Kalau Ya enggak, Pak, pulang jam kantor aja Mas Bek. Yang kantor. terakhir misalnya jam 8. Kayak kita waktu itu pernah lembur sampai jam 7 atau setengah 9 terus matiin gitu loh. Biar nggak nonstop kepanasan itu juga berpengaruh. Iya, itu maksudnya minimalnya sih. Paling enggak setiap Jumat tuh paling enggak udah dimatiin. Kalau yang bagus ya tiap hari dimatikan aja. Apa lab tapi itu padahal ada power ini kan, power saving ya. Atau nggak tahu sih yang ini, yang printer itu. Oke, ada yang lain lagi kah? Ntar ini berarti kita buat ini aja ya, buat apa? Peringatan aja tambahan ya. Apakah sudah dimatikan PC atau printernya? Mungkin ada tambahan lagi ntar di itu. Biasanya printer kan kalau nggak dipakai ada standby mode gitu ya? Atau... Iya itu makanya saya nggak tahu sih. Yang printer yang XP ini saya belum tahu Pak kalau. Buat yang pakai printer L360 yang biasa di tempatnya Mas Dino, ternyata standar dari penggunaan printer itu adalah kertasnya harus 80 gram. Jadi printer itu sekarang posisinya nggak bisa dipakai. Karena lampu indikator sama lampu itu yang kedip-kedip terus. Ya, baik. Terima kasih Bu Irma sarannya. Ada yang lain lagi kan? Ya. Kalau nggak ada yang lain, saya tambahkan ya. Oke, saya share. Ya. Ini yang kemarin waktu ada rapat di grupnya AOC, bahwa di sini waktu yang kemarin saya reminder ulang terkait dengan pegawai
ya responden pegawai yang masuk itu punyaan kita memang masih sedikit. Jadi dari total di BKI yang harusnya 788 itu yang masuk hanya 479 responden yang masuk. Itu sudah dibagi paling terbanyak memang di operasi 67%. Kalau dari utama 6%, dari PSD 17%, direktur keuangan baru 10%. Jadi yang terbanyak memang di direktur operasi 67%. Dan sebarannya dari PKWT 83%, PKWT hanya 1%. Di sini permintaannya kemarin yang sudah masuk, dari hasil surveinya, skor rata-ratanya memang yang paling rendah itu di nomor 16 sama nomor 9 itu yang paling terkecil 62%. Ini skor yang awareness-nya untuk akhlak ya. Pertanyaan-pertanyaan akhlak kemarin. Ini. Kalau yang ini, skor surveinya yang kemarin masuk, yang amanah itu 88%. Yang pertanyaan terkait dengan core value-nya kompeten 70%, 77%. Yang harmonis itu 96%. Dari skor 1386. Terkait dengan loyal, ada 1241, 86%, adaptif 87%, dan kolaboratif 86%. Di sini yang paling rendah di kompeten 77%, skornya. Dari jumlah tersebut, yang paling tinggi di medium ya, jumlah respondennya 235, 49%. Dan terkait dengan hasil survei yang kepuasan pelanggan yang kemarin, yang masuk di unit itu yang hijau, yang 80 ke atas itu hanya 11 cabang. Jadi masih banyak di SBW ini pun masih tergolong kuning ya. Yang SBW ini kemarin di bawah 60%, masih 50-an. Jadi tolong yang belum ngisi. Dan terakhir itu diperpanjang sampai tanggal 3 Desember 2021. Karena datanya tuh masih kurang untuk yang SBW ini. Masih 50-an persen di bawah 60%. Padahal minimalnya tuh 80%. Baru hanya SPI yang full, yang udah hijau, sekper, divisi umum, divisi MHC, divisi MRKU, divisi operasional klasifikasi, divisi cabang utama kelas Banten, DKI Akademi, sama cabang komersil Belawan, sama cabang kelas Semarang, dan yang terakhir cabang kelas Jambi. Jadi diharapkan kemarin sudah ada himbauan untuk masuk lagi mengirimkan ini kuesioner yang terkait kepuasan pegawai, keterikatan pegawai 2021. Untuk yang program ACS-nya di sini terkait core value-nya, untuk amanahnya mungkin tahun depan yang masuk, yang untuk kiper budaya dari akhlak itu KPI unit akan masuk di sini, rencana di programnya. Itu dari saya. Ada yang lain yang mau menambahkan? Ini Pak Malminnya udah keluar ya? Pak Malmin, sebentar. Mbak Lila mau nambahin kah? Bu Lila? Tidak dibuka, Bu Lila? Tidak ada, Mas Busro. Oke. Mbak Evri mau menambahkan? Bu Evri? Yang dari agennya AOC yang cewek nih. Bu Evri? Oh.
Bu Afrika ini monitor ini. Oke. Jadi untuk yang kuis tadi sampai jam 12 ya Mas Anang ya? Terakhir ya? Ntar, Ya, Om Bus. oke, jadi kalau setelah jam 12, berarti ini ya, yang ngirim sudah nggak bisa ini ya? Apa Expire. Apa Expire, udah masih Bus. lanjut? Expire? Oke. Yaudah gitu saja. Ada yang lain menambahkan? Kalau tidak ada, kita tutup saja hari ini. Tapi sebelum tutup, kita buka dulu ya. Ini ya, saya mau ini. Videonya dibuka dulu. Mau buat evidence kehadiran. Oke. Mas Isak belum dibuka nih Mas Isak. Mbak Bercelena. Yang lain mana nih? Oke. Saya hitung ya, dari kita ini ada 2 slide, ntar saya satukan. Oke, Mas Isak udah buka. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya kehadirannya teman-teman di acara rapat bulanan kali ini. Semoga kita di hari-hari selanjutnya dan hari ini sehat walafiat, dan diinformasikan untuk hari ini di KI statusnya naik jadi level 2 ya. Jadi mohon untuk jaga protokol kesehatan dan baik di kantor maupun di rumah. Diharapkan karena di DKI sekarang lagi naik ke level 2. Terima kasih. Acara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.